Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa selalu berhubungan dengan segala sesuatu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Sekarang ini sering terjadi sesuatu yang sudah dilarang sering dilanggar oleh manusia itu sendiri. Sesuatu yang diperintahkan tidak dijalankan oleh manusia itu sendiri. Sesuatu yang itu dikhususkan diumumkan secara publikasi oleh manusia sendiri. Sesuatu yang tidak harus diumumkan malah dipublikasikan oleh mereka-mereka yang menentang perintah Allah. Artinya di sini apa? Artinya bahwa manusia ini dalam kehidupan sehari-hari sifatnya selalu menentang dan menentang. Manusia ini dalam kehidupan sehari-hari sifatnya selalu gak mau mengalah, selalu menang, ingin menang dalam adegan, adigong, adiguno, dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, baik itu kemaksiatan maupun non kemaksiatan, senantiasa selalu menentang. Kalau enggak menentang artinya ini bukan manusia. Katanya manusia yang sempurna, tetapi pada dasarnya manusia senantiasa memaksakan diri untuk menyempurnakan dirinya. Alias apa? Alias sifat-sifat yang dimiliki dari siapa? Yaitu makhluk Allah yang paling pintar, paling sombong, yaitu siapa lagi kalau bukan iblis. Dengan cucu-cucu iblis, waslan, konsep dan lain-lainnya, baik dasim, baik akwar, semuanya berusaha untuk sedemikian rupa membabi butakan, menghancurkan, menghanguskan segala sesuatu sifat-sifat manusia yang sifatnya bagus, yang sifatnya mengagungkan Allah, yang sifatnya adalah mendewakan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kagak boleh sama mereka-mereka itu. Mereka-mereka yang berhati iblis, manusia yang berhati iblis lebih bahaya daripada iblisnya. Karena kalau manusia yang berhati iblis alias apa? Alias dengan apapun yang dilancarkan oleh konsep, oleh segala suatu strategi skop, segala sesuatu yang berhubungan cucu-cucu iblis ini pasti akan terjadi. Sepak terjang mereka tidak pernah terhanguskan, sepak terjang mereka tidak pernah terbordirkan, senantiasa melakukan serangan secara lancar, tidak ada masalah. Artinya manusia sudah tidak punya iman lagi. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri sudah tidak ada lagi pada diri manusia. Sehingga manusia itu senantiasa mendominankan, mendeklarasikan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, bahwa dia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Allah sebenarnya itu larang. Sombongan adalah kuncinya yang dipegang manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia kerjasama dengan iblis. Innallaha ma'asyabi. Tidak ada. Di sini ada segala sesuatu yaitu yang berhubungan dengan ma'a iblis. Jadi manusia bersama iblis. Lari kanan, lari kiri,
loncat kanan, loncat kiri, hinggap kanan, hinggap kiri, maju ke depan, tidak pernah mundur, terus maju begitu dengan tanpa dalih apapun, seakan-akan seperti orang yang konyol. Ini adalah serangan-serangan iblis yang dilancarkan melalui pikiran-pikiran manusia. Sehingga perlu sebenarnya manusia itu untuk menenangkan atau disebut dengan uslah. Menenangkan diri, pengasingan diri sendiri dengan wiridnya sendiri. Maka Allah pilihkan yaitu wa minal lail, yaitu di pertengahan malam. Pertengahan malam bangunlah di pertengahan malam. As-salati raqnataini fajri khairu min dunya wa ma fiha. Jadi segala sesuatu yang berhubungan salat fajar maupun as-salat tahajud itu khairu, dengan segala sesuatu salat itu lebih baik daripada apa? Min dunya fiha, min dunya wa ma fiha, dengan daripada dunia beserta isinya. Tidak ada apa-apanya dunia beserta isinya ini dibandingkan apa yang dimaksud dengan Allah yang kehendaki. Di uslah inilah, dengan penenangan diri inilah, manusia senantiasa penting untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada dalam fitriyah dirinya. Nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, sehingga manusia nanti akan di bumi hanguskan dari pengaruh-pengaruh yang dinamakan cucu-cucu iblis. Sedangkan ini yang dinamakan ibadah-ibadah seperti ini merupakan suatu ibadah-ibadah, di mana ibadah nanti ada 4 tingkatan, yaitu ibadah-ibadah ini yang dinamakan dengan ibadah yang dimaksud dengan ibadah syariat, yang kedua thariqah, kemudian yang ketiga naik ke hakikat, kemudian yang keempat naik ke ma'rifah. Kita belum tahu kan? Yang kita pelajari sering yang terjadi pada diri kita karena kita senang dengan duniawi adalah merupakan suatu syariat belaka. Apapun yang kita lakukan ini baru syariatnya, belum lagi thariqahnya, belum lagi hakikatnya, dan belum lagi ma'rifatnya. Maka dari itu perlu sekali pemahaman-pemahaman seperti ini. Pemahaman-pemahaman yang hikayat seperti ini perlu sekali kita menenangkan diri kita agar kita terhindar dengan segala sesuatu yang berhubungan kesenangan duniawi. Coba sejenak kita jadikan diri kita, menenangkan diri, mohon curhat hanya pada Allahus Samad, lam yalid walam yulad, dan didasari dan didominan dengan Al-Quran Karim seperti ini. Buat apa ini semua kalau Allah turunkan tidak ada gunanya? Buat apa Al-Quran ini kalau Allah turunkan ke dunia dan dijamin kesuciannya oleh Allah kalau nggak ada gunanya? Ini adalah penyelamat kita, ini adalah fondasi kita dari segala yang berhubungan ibadah. Yang pertama, baik itu makrifat, baik itu thariqah, baik itu hikmah, merupakan suatu hakikat maupun makrifat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dalam hal seperti apapun yang terjadi, sekarang merupakan suatu tindakan yang pertama, yaitu syariat. Syariat adalah mengajarkan kita untuk membenahi dan menata diri. Syariat mengajarkan kita untuk membenahi dan menata diri kita. Keadaan di dunia ini semua kita budayakan dengan suatu hal yang berhubungan dengan iman. Jangan sampai syariat yang diajarkan iblis ini senantiasa yang menjadi booming pada diri kita. Kenyataannya sekarang sudah ada. Kenyataannya sekarang syariat-syariat yang diajarkan iblis ini lebih booming daripada syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang diajarkan iblis syariat apa? Salah satu contoh itu yaitu peringatan yang berhubungan dengan hari iblis. Hari iblis diperingati dengan senangnya, dengan sesuka hatinya, buka-bukaan yang dinamakan apa? Yaitu Halloween party. Ini kalau di budaya barat sudah menjadi hal yang lumrah. Halloween party. Halloween party ini merupakan suatu budaya syariat yang diajarkan memperingati hari raya iblis. Mereka berpakaian seperti iblis-iblis. Kenapa ini semua dijadikan suatu budaya? Sementara Islam sendiri nggak pernah mengajarkan dalam suatu syariat seperti ini. Budayakan peringatan hari iblis, nggak ada. Yang ada dalam Islam, ingatlah iblis ada di sekitar kita. Kenalilah iblis ada di sekitar kita.
Tapi bukan berarti kita membaurkan diri kita pada iblis-iblis. Ini penting buat kita. Kita tata diri kita, kita jaga diri kita sebagaimana para wali-wali Allah, termasuk wali songo maupun syekh yang sudah syiar di dalam suatu agama di tanah Jawa ini. Ini kita jadikan suatu godokan yang luar biasa. Kita jadikan suatu hal, yaitu suatu hal yang menjadikan kita menjadi nomor satu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mendekatkan diri kita pada Allah ini nomor satu. Artinya apa? Iman kita sudah kita landasi. Kita buang semuanya yang berbau hubungan dengan perintah-perintah iblis yang diajarkan buat kita. Yang berhubungan dengan kesenangan dunia. Bal tu'final hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kekekalan abadi alam semesta. Tidak ada apa-apanya. Tetapi kekekalan abadi di alam akhirat ini yang luar biasa. Dunia cuma umur 63 sudah oyik kita. Akhirat umurnya panjang, perjalanan panjang. Kalau perjalanan alam barzah ada sudah mendapatkan azab siksa dunia, siksa akhirat, maka jangan harap. Tetapi seandainya kita di alam barzah bisa melewati dengan segala sesuatu, dengan amalan-amalannya Allah berikan, kita jalankan dengan penuh iman, tidak mendapatkan siksa kubur, diselamatkan dari siksa kubur dan himpitan-himpitan kubur, maka perjalanan selanjutnya dalam yaumul mizan, dalam akhir-akhir alam-alam berikutnya kita akan dimudahkan. Semua tidak lepas dari apa yang sudah disyariatkan, yaitu apa? Berbanyak zikir, berbanyak baca sholawat, berbanyak dalam baca-baca Al-Quran. Ini semua syariat yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah thariqah. Thariqah adalah mengajarkan kita untuk menguasai diri. Jadi thariqah itu mengajari kita untuk menguasai diri. Bagaimana menguasai diri kita? Jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh mereka yang ingin menguasai kita. Siapa? Iblis bersama cucu-cucunya. Jadi mereka ingin menguasai diri kita. Bagaimana? Apakah boleh? Bukan boleh lagi, sudah kewajiban mereka dan menyesal sampai nggak bisa menghancurkan anak Adam. Ini sudah misi. Ini sudah suatu hal, tujuan, misi, visi pertama kali yang iblis rancangkan buat kita semua. Buat manusia-manusia. Supaya apa? Tujuan satu, penyesatan sampai kapanpun. Kalla idza balaqatit taraq wa qilla man raq wa zanna annahul firaq. Sampai di keluar nyawa, sudah melayang hampir sampai tenggorokan, masih digoda juga. Dengan datang menyerupai binatang buas. Datang nggak gagal, datang lagi menyerupai leluhurnya. Gagal lagi, datang lagi menyerupai para ulama. Ini apapun yang terjadi, iblis yang tidak lagi pusan-pusan. Sehingga apa yang terjadi? Penyesatan murtad sebelum diambil qablal maut. Makanya kita selalu mengharapkan, ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita mendapatkan rahmat sebelum maut matian kita, mendapatkan rahmat setelah kematian kita ba'dal maut. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam thariqah kita, tata diri kita. Kemudian hakikat mengajarkan kita untuk berserah diri kepada secara lahir maupun batin. Hakikat mengajarkan kita untuk berserah diri secara lahir dan batin. Bisakah kita? Harus bisa menguasai penyerahan diri secara lahir dan batin. Bagaimana caranya? Tetap tadi syariat kita kuasai, thariqah kita kuasai, hakikat kemudian kita belajar di sini. Setelah hakikat berserah diri kepada cara lahir dan batin bisa kita kuasai, baru kita mendekatkan diri apa yang dinamakan makrifat, yaitu mengajarkan kita untuk tahu diri dan sadar diri. Mengajarkan kita untuk tahu diri dan sadar diri bahwa siapa kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang menjadikan kita. Kita koreksi diri kita. Kita jadikan diri kita ini sebagai apa yang kita lakukan ini tidak salah. Ketika kita melakukan percaya diri kita bahwa kita diciptakan oleh Allah, artinya itu tadi. Berarti kita harus cinta sama Allah. Di dalam hati kita harus ada Allah. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Allah itu siapa? Ya ada di hati kita. Senantiasa apa yang terjadi, inilah baru namakan makrifat kelas tinggi yang dinamakan innallaha ma'asyabir. Sungguhnya Allah itu bersama mereka yang sabar. Innallaha ma'atawakallah. Sungguhnya Allah itu bersama mereka hamba Allah yang senantiasa bertawakal kepada Allah.
Ini merupakan suatu hal yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai hati kita terselipi oleh bisikan-bisikan iblis. Iblis tidak putus asa sampai di situ. Iblis masuk dalam ros-ros, yaitu sambungan tulang-tulang kita yang ada 360 sambungannya. Iblis ada di tengah-tengah ini. Senantiasa digondoli, digodokin kita, tidak dicuekin apapun bentuknya, meskipun sejenak, meskipun 1 menit, tidak pernah kita dilepaskan oleh iblis. Makanya dalam hati kita timbul bisikan-bisikan yang kadang-kadang nggak jelas. Dalam hati kita timbul bisikan-bisikan untuk enggan melaksanakan atau membaca ayat Al-Quran. Untuk enggan kita melaksanakan membaca Al-Quran ini, Al-Quran merupakan suatu hal padahal sudah ditarkimi, sudah diterjemahkan semuanya, tetapi kita malas untuk mempelajarinya. Siapa pernahkah antum mempelajari Al-Quran bersama terjemahnya sampai habis? Nggak pernah. Rata-rata mereka yang di pondok maupun dimanapun hanya membaca Al-Quran, belum pernah menerjemahkan sampai habis. Maka dari itu penting sekali kita belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan hal dari 4 tadi, yaitu merupakan suatu hal yang endingnya adalah makrifat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau 4 ini bisa kita kuasai pada diri kita, 4 ini bisa menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, insya Allah kita akan dijalankan sebagai hamba Allah yang ahli ibadah, ahli dalam segala apa yang Allah perintahkan, sehingga kita menuju suatu titik ketenangan hati, yaitu menjauhkan dari segala apa yang ada di dunia ini, kemursalan apa yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dengan thariqah, dengan suatu hal yang berhubungan thariqah, makrifat, hakikat, dan kemudian segala sesuatu yang Allah sudah perintahkan, marilah kita jadikan ini booming atau pengadopsian pada diri kita, pengayoman pada diri kita menjadi hamba Allah yang punya makrifat tinggi. Ma'asyiral muslimin muslimat, mudah-mudahan bermanfaat. Usyikum wa nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.